Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah Ahad pagi ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Allah, ugi barakahe, ugi kalimpahan kesainan, diparingi afiyah fil jasadi, jasadan waruhan, afiyah fid dunya wal akhirah. Mugi Allah tansah paring kesainan dumateng kita sedanten, barokah ingkang lumeber dumateng jamaah Ahad pagi kakung saha putri. Alhamdulillah tasih suasana Syawal nggih. Niki sekitar 14 napa 15 nggih. 14 Syawal nggih, 14 Syawal nggih. Nek wau Pak Mujahidah pun tanglet rotine tasih napa mboten. Nek tasih kathah berarti tamune sithik. Nek pun telas tamune kathah. Tapi nek enten juga pun telas dintekke dhewe. Enten dintekke dhewe. Ngendini bendinten dicemili kalih ngunjuk kopi napa teh. Nah, entek dhewe ngen insyaallah. Tapi nek dipandengi tok mboten entek. Soale nek daharan niku kedahe didahar mboten dipandeng. Nek disawang nggih mboten kelong. Alhamdulillah ya ala kulli hal barokah. Mugi-mugi Syawal iki Syawal ingkang barokah. Sebab wau kula sampun waosaken nggih teng wiwitan sebenarnya kaitannya dengan apa? Akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyampaikan walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, ya. Menyempurnakan bulan Ramadan ketika sudah sempurna terlihat hilal Syawal ataupun disempurnakan 3 doso dinten karena boten ketinggal hilalipun nggih. Nek sing hilal Ustaz hilal teng Pancot niku ketinggal terus nggih. Tapi nek hilal niki hilal awal bulan nggih. Walitukabbirullaha, ya. Dan supaya kalian mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan pada kalian. Hidayah napa? Hidayah dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah
menyempurnakan puasa Ramadan. Dikiatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kekuatan, kegiatan, kesanggupan, kemampuan untuk napa? Nyempurnakan ibadah-ibadah wonten wulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, maka di akhir ini menarik sekali Allah memerintahkan untuk menutup Ramadan itu dengan takbir. Yang kita istilahkan dengan apa? Takbiran. Oke. Makanya kata Imam Syafi'i, ini ayat ini dalil bahwasanya memulai takbir niku Lailatul Id. Oke. Begitu rampung Ramadan sudah disunahkan untuk banyak-banyak takbir. Makanya nek teng pundi-pundi alhamdulillah semalam suntuk niku takbir nggih. Mboten mandeg. Ya, cah cilik-cilik kan biasanya nek sing kuat niku cah cilik, tekan isuk niku cah nek wong tua-tua jam 10 niku pun tele nggih. Gentosan ning alit-alit niku alhamdulillah baterainya tesih etos nggih napa? Tesih ibarate anyar nggih. Nek sing tuwa niku baterainya rada-rada suwe, dadi takbirane nggih kiyate tekan jam 09.00 tekan jam 10. Mungkin diwakilke anak-anak sampai subuh biasanya ngoten. Alhamdulillah. Tapi menarik sekali wonten injing punika kula badhe ngendikan tentang masalah napa? Masalah takbir niki. Takbir niki satu zikir, satu lafaz yang luar biasa maknanya, dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan di beberapa tempat. Salah setunggalipun kula wau sampun sebataken ketika selesai napa? Ibadah di bulan Ramadan. Kita disyaratkan untuk banyak bertakbir. Ya. Kemudian wonten Idul Adha. Di Idul Adha juga disunahkan banyak bertakbir, bahkan lebih panjang kalau di Idul Adha. Dimulai di Yaum Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya. Tasyrik itu karena banyak orang jemur daging, ya, maka disebut tasyrik. Ya. Dagingnya nek kathah niku nggih bingung ngaring masak. Nggih. Terus mboten ngoten-ngoten mabruk sekokone oleh sekokono oleh nggih. Biasanya nggih masak daging dereng tentu sewulan sepindah nggih. Nate ngitung Bu, masak daging niku setahun ping pinten? Kula nggih tak ngeling-eling kadose ngoten kurang luwih lah padha nggih. Nek mboten sepindah ping kalih setahun nggih. Malah koyone ming pas Idul Adha tok kadose nggih. Kok ora tau nang pasar yo niate tukune daging. Biasane tempe nek mboten tahu niku sing paling sering. Paling sering keluar itu tempe tahu. Tapi selama 4 hari kurang lebih 5 hari dari Yaum Arafah sampai akhir Ayyamut Tasyrik kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Ini pembahasannya sudah sering disampaikan. Bahkan Ibnu Umar itu di pasar beliau takbir sampai sak pasar melu takbir. Masya Allah. Tempat lain ditakbir setiap hari kita sedanten nggih mireng napa adzan. Adzan paling boten sedinten berapa kali? 5 kali. Kita mendengarkan adzan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kan adzan niku nek saged suarane sing apik. Aja goleki sing marai ngantuk. Allahu Akbar walah iki. Lagi krungu
Malah tambah ngantuk niku, nggih. Cari suaranya yang paling bagus. Karena ini syiar. Nggih. Kecuali memang mboten nonton sing apik suarane. Enten mung niku nggih mboten napa-napa ampun dicelatu diece ku malah kapok mboten adzan melih. Mboten napa-napa niki pun tiyang sepah purun adzan semangat alhamdulillah. Kadang sing protes malah sing mboten ke masjid niku kan lucu. Nggih. Tapi nek onten sing sae sing suarane bagus maka itu jadikanlah muadzin. Muadzin itu fadhailnya banyak. Salah satunya al-muadzinun umana'u hadhil ummah. Ya. Para muadzin itu umana, ya. Orang-orang yang terpercaya, nggih. Amin. Amin niku wis kaya Abu Ubaidah bin Amir Al-Jarrah. Kata Rasulullah, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Nggih. Orang kepercayaan umat ini yang terpercaya, ya, niku adalah Abu Ubaidah ibnu Amir Al-Jarrah. Niku sinten niku? Saya enten sing ngertos, Bu. Oh, kowe sapa ya? Kaya niku kok tanggane kula. Abu Ubaidah niku adalah salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Purun boten piyambak tesih teng donya wis diparingi tiket. Mboten tiket teng Lawu Pak mboten. Nggih. Tiket mlebet swarga. Oh nek piyambak diparingi tiket gratis, tiket teng wisata gratis, tiket mangan gratis, mohon remen. Remen mboten kinten-kinten. Remen. Mangan gratis kok mboten remen. Makan gratis seneng, wisata gratis seneng. Pokoke sing wonten label gratis niku nyenengke, nggih. Napa malih masuk surga. Abu Ubaidah niki tiyange tesih teng donya tapi pun dijamin masuk surga. Remen mboten niku? Remen mboten Bapak-bapak? Remen. Nah sing jamin piyambak wonten mboten kinten-kinten? Nek piyambak jaminannya dereng wonten. Tapi Abu Ubaidah niki Masya Allah radhiyallahu taala anhu tasih teng donya ning pun enten jaminane. Beliau juga yang berjasa besar menaklukkan Syam. Syam niku pundi? Syam niku ada 4 negara. Sakniki terbagi jadi 4. Palestina, Syria, Lebanon kalih Yordan niku Syam. Jadi Syam untuk hari ini terbagi menjadi 4. Ya. Dibuat konflik terus niku Syam niku. Ya. Dan Palestina niku atau pusatnya ada di Masjidil Aqsa, ya, tempat yang sangat dibarakahi. Dulu di masa Umar bin Khattab yang menaklukkan Syam itu adalah Abu Ubaidah ibnu Amir Al-Jarrah. Makanya ketika ditanya Umar bin Khattab, ya, madza turidu anta ya Amirul Mukminin? Amirul Mukminin, Umar, jenengan ngersake napa? Kepengin napa? Nggih, nek tiyang sakniki ditangoti ngoten pengen napa? Kepengin sugih. Nggih. Omahe sing gedhe, duwe mobil, bojone ayu, niki nek sing lanang, nggih. Bondone turah. Kepengine ngoten, nek sing setri nggih, wong duwe suami sing sayang, cinta ya, tapi ya sugih. Sayang cinta tok ya ora duwe dhuwit ya mumet juga, ngoten. Nggih. Kepinginnya umumnya ngoten. Tapi Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah oleh para sahabat, "Madza turidu anta ya Amirul Mukminin?" Jawabnya apa? Nuridu mil ahadzal bait rijalan ka Abi Ubaidah al-Jarrah. Ya. Kalau saya ditanya, kula ditangleti Umar bin Khattab, apa yang saya inginkan? Saya kepingin rumah ini, ruangan ini
dikebeki, dipenuhi orang-orang seperti Abu Ubaidah ibnu Amir al-Jarrah. Masya Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena an-nasu wahidun kal alfi. Ya, seseorang itu kadang satu berbanding 1000. Siji padha kalih 1000. Enten sing 1000 ora ana regane. Jadi Rasulullah seperti menyampaikan di akhir zaman itu umat seperti napa? Buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi tidak berbobot. Nek sahabat Rasulullah SAW setunggil sami kalih 1000, sami kalih 10.000, bahkan satu orang sahabat itu kualitasnya seperti 1.000.000 orang. Niku sahabat ridwanullah alaihi. Makanya Umar bin Khattab ketika ditangleti kepengen apa? Kepengen orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Amir al-Jarrah. Sampai beliau menyampaikan, ya Aba Ubaidah, kullu wahidin minna ghayyarathu dunya. Setiap kita itu diubah oleh dunia kecuali engkau. Ya. Ora ono bedane, rikalane sugih, rikalane menang, rikalane sengsara. Dunia tidak bisa merayu Abu Ubaidah ibnu Amir al-Jarrah. Nah, jadi kembali ke muadzin tadi, Pak. Ibu-ibu, muadzin niku fadilah kata. Salah satunya ya tadi napa Rasulullah menyebutkan umana hadhil ummah. Kenapa? Muadzin kan tepat waktu. Ora kena adzan zuhur jam 12. Sik. Aku lagi males kok adzane jam 1:30 wae. Muadzin kok sak-sake ngoten nggih. Remuk mangken salate, nggih. Subuhan gandengane cek ngantuk. Nggih. Adzane ditunda. Ditunda satu jam. Pripun ngenten-ngenten. Muadzine kados mekaten nggih. Waduh. Sing salat muadzine mawon ngoten nggih. Sing salat tambah mundur meleh. Nggih. Alhamdulillah teng mriki mboten kejadian dari daerah-daerah tempat saya itu, beberapa di daerah lereng gunung niku asar itu ditunda. Mungkin sing nate teng Wonosobo mangertos. Nggih. Jadi ada asare jam 5. Nggih, enten sing setengah 5. Kenapa? Muadzine jek teng ladang teng Sabin. Nggih. Dadi ngenteni riyen mantuk seke Sabin nembe bawon adzan. Niku. Alhamdulillah teng mriki tetep sedanten. Adzan niku sesuai dengan waktu. Jadi makanya disebut umana yang terpercaya dari umat ini karena menjaga waktu-waktu salat. Muadzin juga yastaghfirullahu kullu ratbin wa yabis. Ya. Jadi setiap yang basah atau yang kering itu ya apapun itu beristighfar nyuwunke ampunan kagem muadzin. Wah, remen mboten niku. Ya. Bahkan diampuni dosanya mada sauti sejauh suaranya. Sampai mana suaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kathah intine niki sebagian kula nak nembe nyebutke sebagian fadilah jadi muadzin. Makanya nek jadi muadzin niku nggih masyaallah. Nggih satu keutamaan yang luar biasa. Sampai sebagian nyebutke luwih utama mana jadi imam napa jadi muadzin. Jadi ampun wah tukang adzan tok bukan tukang adzan niku muadzin niku masyaallah. Yang disampaikan apa? Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dibuka takbir ditutup dengan la ilaha illallah. Tapi masya Allah ini takbir sering kita dengar. Kapan mulai takbir? Ketika sholat. Sholat ping pinten jenengan takbir?
paling mboten sekali sholat berapa kali takbir? Wah, mboten ate ngitung, tak hitung. Nggih, monggo mungkin dihitung nggih. Dari takbiratul ihram dumugi salam berapa kali? Nggih. Jenengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sholatnya 5 waktu berapa kali? Kalau ditambah sholat sunnah berapa kali? Berarti harusnya kudune niku takbir itu kalimat yang luar biasa yang menghujam ke dalam dada seorang mukmin. Makanya enten tokoh nasional nggih arek Surabaya niki, wong Surabaya, namanya Bung Tomo. Sinten Bung Tomo? Sinten sing kenal tanggane enten sing jenenge Bung Tomo nggih. Bung Tomo niki masyhur lah. Yang melambungkan memasyhurkan Bung Tomo niku adalah kejadian 10 November yang kemudian dijadikan apa? Hari pahlawan. Ya. Agresi militer Belanda yang kedua. Jadi Belanda ketika itu bermaksud menduduki Surabaya, dan Surabaya termasuk kota yang sangat penting. Ya. Jadi mengerahkan hampir pasukan sekutu bukan hanya Belanda tok untuk menduduki Surabaya. Maka singkat cerita lewat fatwa Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari dan juga Lajnah Ulama ketika itu mengeluarkan namanya resolusi jihad. Jadi beliau mengeluarkan fatwa untuk kaum muslimin berbondong-bondong berjuang berjihad di jalan Allah untuk menggagalkan agresi militer Belanda ini. Maka berbondong-bondong niku dari pesantren seluruh Jawa Timur khususnya dan juga yang menjangkau, mereka semua pergi ke Surabaya untuk menjemput semboyan iskariman au mujahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka Bung Tomo berapi-api lewat radio Republik Indonesia ketika itu, beliau siaran, dan satu hal yang menarik yang beliau sampaikan, kalau bukan dengan takbir, kalau bukan dengan apa? Takbir, saya nggak tahu bagaimana menggerakkan umat itu. Saya nggak tahu bagaimana membakar semangat kaum muslimin. Luar biasa nih. Jadi artinya apa kata Bung Tomo, nggak ada satu kalimat yang bisa menyalakan semangat juang kaum muslimin sebagaimana takbir. Nah, penting sekali Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita benar-benar paham kalimat yang kita ucapkan berulang-ulang ketika kita takbir, ya. Baik ketika sholat, didengarkan ketika azan, ya, atau ketika Idain 2 hari raya yang kita sampaikan, atau munasabat yang lain, ya. Nah, jadi takbir ini adalah syiar yang luar biasa, ya. Tempatnya tadi di sholat, di Idain. Wonten mulih takbir juga disunahkan inda ruku biddabah, ketika kita mengendai kendaraan. Nek riyen jaman riyen unta, jaran nggih, nek sakniki mobil, ya. Dan juga khuruj ila safar, ya. Ketika kita keluar untuk melakukan safar, ya. Jadi ini sunnah. Yang lain, inda su'ud, ketika seorang itu berjalan menanjak, dengan motor nanjak, melampah nanjak, disunahkan untuk apa?
banyak-banyak mengucapkan takbir. Ya. Ya. Ini sunnah. Kapan lagi? Ketika nyembelih. Nyembelih napa niku? Nyembelih hewan sembelihan, sapi, domba, nggih. Ketika nyembelih kan bismillah, Allahu Akbar. Jadi ternyata Masya Allah banyak sekali munasabat ya yang kita bisa dapatkan dalam takbir. Ya. Nek dirinci kabeh niku tempat-tempat kapan kemawon kita takbir mungkin lebih dari 16 tempat. Artinya ini kalimat yang luar biasa. Makanya di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit mentadaburi makna takbir. Karena belum lama takbiran dereng dangu. Ya, dan juga kita setiap hari sholat adzan selalu mendengarkan takbir. Ya. Takbir niki berasal dari dua kata, Allah dan satunya nopo akbar. Akbar nek teng bahasa Arab namanya ismu tafdil. Ya. Artinya paling atau lebih. Ismu tafdil itu artinya paling atau lebih. Paling besar atau lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya ini paling dan lebih. Kalau dalam arti Allah paling besar, ya. Maka maknanya napa? Enggak ada sesuatu pun, enggak ada apapun ingkang langkung ageng, langkung gede nggih tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang luar biasa dalam tauhid. Orang ketika mengatakan Allahu Akbar, maka kecil segala urusan baginya. Ketika dalam sholat umpamanya ada panggilan di waktu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi ngurusi dodolan, wah, lebih penting pundi dodolan apa sholat? Sholat. Itu maknanya ngoten. Sholat lebih penting, lebih besar daripada dodolan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa meneh turu? Aduh, si dodolan mawon lebih penting sholat malah ngeten tok turu meneh. Malah enten sing Allahu Akbar, Allahu Akbar tutupi selimut. Niku nek wong paham niku nggak akan berani dia nutup selimutnya lagi atau nutup telinganya. Kenapa? Dia paham Allah itu lebih besar dari segala hal urusan. Ya. Maka ketika itu dia tinggalkan seluruh urusan itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Makna juga ketika sholat, ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, dia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling agung, yang paling besar. Ketika dia sholat, maka dia tanggalkan seluruh hal-hal di luar sholat. Boten bakal diizinkan masuk dalam ranah sholat. Makanya wong niku nek bisa memaknai Allahu Akbar ketika takbiratul ihram niku insyaallah salatnya lebih khusyuk, Pak. Karena dia paham nggih. Selain urusan salat tidak boleh masuk ke dalam salat. Sakniki nek urusan penting niku mesti sing angsal mlebet, sing angsal undangan tok. Nggih. Anak kecil dilarang masuk. Nah, sebab anak kecil balung kontong. Nggih.
teng urusan penting-penting kados urusan sakniki rapat negara mboten enten cah cilik niku kan jenengan perisani niku sing rame nggih. Kenapa? Karena ini urusan penting. Begitu juga ketika sholat, urusan-urusan di luar sholat ditutup rapat-rapat ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Makanya niku kadang kita niku karena kurang tadabur mungkin nggih. Makanya ketika sholat nggih, napa? Macem-macem sing mlebu niku wis kabeh. Nggih. Urusan arisan nggih wonten, pasar nggih ana, sing nang omah ilang kuncine nggih ketemu dadi nggih. Semuanya malah gumun, malah pas salat niku mlebu kabeh niku. Wah. Malah iso gambar niku teng salat niku gambar macem-macem gambar ini. Nggih. Niki padahal kalau orang faham Allahu Akbar niku wis ya Allah. Kan kita sudah mengatakan Allah yang paling besar, lebih besar dari apapun. Maka sudah urusan yang lain ini remeh, urusan remeh-remeh ora kepikir. Nggih. Tabiat orang itu yang dominan itu adalah urusan yang paling besar sing dipikirkan. Nggih. Napa niku sing paling kepikiran utang tat. Sebab utangnya niku paling gede, makanya kepikiran utangnya urung lunas. Dongake niki mumpung Ahad pagi kita doakan sing nggadahi utang mugi-mugi cepet dilunaske kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek amin ora kenceng berarti utangnya sithik. Alhamdulillah niku. Biasane nek utangnya akeh amin, wah kenceng niku. Berarti utangnya paling akeh niku. Niki canda. Alhamdulillah niki sing bapak-bapak nggih mboten enten sing amin berarti ora ana sing utang alhamdulillah. Ora ana sing berutang alhamdulillah. Jadi ini makna yang paling penting yang kita harus pahami ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mengajarkan pada kita makna tauhid. Bahwasanya di dunia ini enggak ada yang lebih besar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada yang lebih penting melebihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau udah urusannya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi besar. Undangan niku Pak, penting kali, mboten penting niku tergantung napa? Tergantung napa? Sing ngundang, terus mboten. Nek sing ngundang wong biasa ora teko ya ora apa-apa kan iki. Tapi nek sing ngundang wong penting, wah. Sing ngundang umpamane Pak Bupati diundang, khusus jenenge napa meneh undangane apik. Nggih. Nek bahasane napa niku premium. Wah, undangan premium. Lux. Wah. Kuandel niku napa? Kuandel terus larang niku mungkin siji mawon undangane regane larang niku. Ya, mboten mengke kertas fotokopi, kertas fotokopi undangan tulisane ora genah. Arep tulisane mboten jelas, wis kertas fotokopi ora genah sing ngundang sapa ora jelas, ora usah teko sisan. Tapi nek sing undangane bagus yang ngundang orang penting, nggih. Mesti arep ora teko niku iwuh sanget. Waduh ki ora teko ki sing ngundang Pak Bupati. Wis ngono undangane niku khusus spesial. Nah, orang mesti datang pun mboten main-main. Acarane jam 10 tekone jam 8. Nggih, ora sebatan. Wis bingung terlambat niku wis wedi banget terlambat. Aja ngasih telat kok men. Ya. Waring adus ket saurunge subuh niku pun adus. Arep mangkat keringetan adus melih niku malah. Mboten kurang-kurang. Adus wis wangi ejek nggolong wangi meneh. Padahal wis wangi adus niku ejek nggolong wangi.
klambine sing paling apik. Ya. Koleksi batik niku dijajar, wah sing paling apik ndi? Wah iki. Ya, yang paling bagus dipakai. Sepatu urung disemir-semir. Masya Allah. Berangkat tepat waktu. Iku nek undangane napa? Tiang penting. Ya. Makanya sekarang nggak ada panggilan undangan yang lebih penting daripada undangannya Allah, panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini luar biasa sekali ketika orang dipanggil Allahu Akbar, ketika dia menjawabnya dengan hati, dimaknai dengan dalam, Masya Allah. Ya. Maka para salafun saleh niku ketika dipanggil niku wis kayak panggilan seorang komandan kepada bawahannya. Ya. Jadi nek prajurit niku nek wis paling wedi niku nek wis napa? Wireng sempritan. Niku wis. Jadi di Taruna Nusantara, salah satu sekolah pendidikan prajurit paling kesohor teng Indonesia niku, teng Magelang niku. Niku siswa teng niku nek enten suara sempritan niku waktu kapanpun harus siap. Bahkan ketika malam-malam niku nyun sewu tesih sare tilem nggih, enten sempritan dalam kondisi apapun harus mendatangi suara napa? Sempritan niku. Padahal ming gedene napa? Fluid sempritan. Jadi begitu ada suara tit, langsung sing turu niku langsung dugak menyat. Niku tangine niku mboten ngeten mboten. Muncat langsung niku sekene apa? Tempat tidure niku. Langsung dalam kondisi apapun cek nganggo kathok, pamane cendhek nggo sarung, nggih. Langsung harus mendatangi. Nek telat niku, wah sampai telat dihukum. Makanya ini Masya Allah, kita itu kadang malu. Panggilan Gusti Allah niku kurang sayang pripun kalih piyambak niki. Oke. Orang itu kalau sayang itu sering disebut namanya, sering dipanggil. Kita itu sering sekali dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari 5 kali paling enggak dipanggil. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diceluk ngoten niku lho. Diceluk niku kadang yo nyepelekke. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alah wis adzan meneh. Niku kadang ngoten niku padahal niku panggilan cinta, panggilan sayang. Allah mau memberikan anugerah besar, menjauhkan kita dari nerakanya. Kok malah jawabnya sepele, ngeremehkan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya banyak orang itu mengucapkan takbir tapi nggak tahu hakikatnya takbir. Okay? Banyak sing ngucapke takbir tapi mboten ngertos, mboten mangertos hakikatipun takbir. Takbir itu kalimat tauhid yang luar biasa. Mengajarkan pada kita nggak ada yang lebih besar di dunia ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan yang lebih penting daripada urusan yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Enggak ada perkara yang lebih urgent, nggih, melebihi urusan yang di situ Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Maka segala sesuatu yang kaitannya kali Allah itu adalah agung. Ini yang pertama. Kedua, mengajarkan bahwasanya Allah itu secara zat, secara kudrah itu adalah akbar, lebih besar, paling besar dari apapun. Ya, Masya Allah. Kemampuannya Allah, ada yang lebih mampu daripada Allah?
lebih besar kemampuannya daripada mboten wonten. Menungso kadang metekol situ wis gaya. Metekol ngetor sik, metekol okole metu wis gaya. Kaya dibaca ora mempan. Nggih. Kadang orang goro-goro nganggo tato langsung wis gayane malih. Goro-goro ditindik wis kaya atos. Lagi dikasih jabatan sedikit wis kaya paling ampuh, padahal wong dikasih jabatan itu lho, kepala dinas atau kepala Satpol PP atau kepala polisi, nek wayahe loro untu ya loro. Nggih mboten. Enten wong jodik ketua nopo ngeten nggih, ketua nopo ngeten tak mboten tak sebutke lah ketua nopo ngeten. Lara untune iso nyembuhke sendiri iso ora? Mari, mboten saged kadang wis diobati cek cenat-cenut. Wah, wis tak apa jenenge Punstan nggih napa obat untu niku sing sering lara untu apal mesti. Obat untu. Wis dinahi obat tuh kadang ijek mboten mari-mari niku lho, cenat-cenut. Nggih. Kudur enggak ada yang mampu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi Sulaiman tahu jajal niku nggih. Nabi Sulaiman itu kan paling sugih. Dongane Nabi Sulaiman apa Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan aku kekuasaan kerajaan yang tidak akan Engkau berikan lagi kepada setelahku orang. Mulai buat nonton sing kados Nabi Sulaiman, nggih. Numpak angin. Oh, enak mboten numpak angin niku. Heh. Jenengan ora bingung nggih, ajeng teng pundi langsung ora usah ngenteni angkutan, nggih. Langsung jaya rukun sayur mboten usah. Langsung numpak angin kepingine teng pundi perjalanan 1 bulan ditempuh dalam waktu singkat. Wah. Masya Allah niku. Nek sakniki wong numpak pesawat delay wis bingung nggih. Nek angin mboten enten delay-ne niku. Sewayah-wayah kapanpun mau berangkat bisa. Wali Sulaiman riha ghuduha syahru wa rawahuha syahr. Ya. Nabi Sulaiman dikasih kemampuan apa? Bisa mengerti bahasanya hewan. Ya, makanya ketika terjadi kejadian enten semut-semut sing awas Nabi Sulaiman teko krungu Nabi Sulaiman. Oh, sik semute jak akeh iki. Kondisi ben minggir dhisik semute. Ya. Ya. Nabi Sulaiman niku kayanya luar biasa. Ya. Setan-setan itu jin-jin ifrit niku nyambut damel nggih Nabi Sulaiman nyari permata-permata yang ada di laut, ya. Dicarikan permata yang paling indah, yang paling bagus, ya. Untuk Nabi Sulaiman, maka disebutkan itu ya kerajaannya Nabi Sulaiman di banyak cerita Israiliyat itu ya boleh diceritakan tapi ora kena 100% ditolak, enggak juga dipercaya 100% nggih. Validitasnya itu nggih masih dipertanyakan, tapi enggak boleh ditolak juga. Hadisu an Bani Israil wala haraj. Maka disebutkan nggih tuh Nabi Sulaiman itu kerajaannya itu terbuat dari emas dan permata. Niku siji-sijine Nabi Sulaiman. Enggak ada. Suatu ketika beliau kepengen ngempani, ngasih makan binatang sing teng laut. Wis disiapke uburampe panganan sing akeh. Allah Subhanahu wa taala ngeluarkan satu hewan niku. Satu hewan tok nek sakniki mungkin paus, katanya paus biru, paus yang paling besar itu namanya paus biru. Tapi wong kula mboten nate nyelam teng laut sing paling jero nggih mboten mudeng sing paling gedhe kados napa.
Sing jelas satu hewan ini ternyata yang disiapkan Nabi Sulaiman sakplokan entek ini. Sakplokan lep entek kabeh. Lah Nabi Sulaiman mikir, ki lagi siji wis entek kabeh. Urung belum yang hewan-hewan yang lain yang di laut. Ya. Artinya kudroh kita nggak mampu melampaui kudrohnya Allah. Nek dibandingke menungso ya aduh cilik ra umum. Kekayaan kita nggak mampu melampaui kekayaannya Allah. Jenengan nek duit-duit wae cepet entek nggih. Jarene duit-duit akeh gitu. Begitu dibelanjake aduh ternyata langsung entek. Apa meneh nek wis teng bangunan niku wah cepet banget niku. Nggih tuku semen, nggih tuku napa? Kalau ini akeh duit akeh itu ya begitu nggih tuku wesi waduh entek. Artinya orang yang kaya pun nggih miskin sebenarnya. Makanya Allah sampaikan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia kalian semuanya itu fakir, kabeh butuh kali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sing sugih ya butuh kali Gusti Allah, sing boten sugih butuh kabeh niku fakir. Ini kita paham benar takbir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zat, secara kudrah, secara apapun jauh lebih besar daripada kita. Makanya kalau kita sadar itu takzim. Ya, Ibnu Qudamah menyampaikan salah satu kunci seseorang itu khusyuk dalam salat napa? An ya'rifal abdu mada tafawuti bainahu wa baina rabbi. Seseorang hamba itu faham jarak perbedaan yang sangat menonjol, mencolok antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek piyambak kali menungso orang-orang penting kan mesti kita akan merendah. Dan saya Pak monggo silakan lenggah rumunya. Kalau tak ngriki mawon jenengan sing lenggah. Kan seperti itu. Kalau sama orang yang dianggap napa? Dianggap niku tesih napa tesih dianggap. Belum tentu juga dia lebih besar, lebih baik, belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Dedeh kedudukan sing gede napa jabatan sing besar bukan. Yang paling takwa. Jadi bisa jadi orang yang nyun sewu tukang sapu ataupun dia pembantu itu bisa jadi lebih mulia daripada raja. Kalau dalam kaidah Islam, seorang hamba sahaya bisa jadi lebih mulia daripada panglima. Dalam kaidah Islam, kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Makanya dengan takbir ini ngerti kita itu sangat rendah sekali, Allah sangat tinggi. Kita itu kecil, rantai-rantai. Allah itu besar, besarnya itu besar, benar-benar besar. Ketika kayak gitu, nggak ada alasan ketika kita sholat, ketika kita datang kepada Allah untuk merendah, tawadhu, khudu' pada Allah. Maka kata Ibnul Qayyim, kesempurnaan ibadah seseorang itu dari sikap khudu' dan tadzallulnya. Kalau dia semakin khudu' pada Allah, semakin tadzallul, semakin merendah, semakin dia merendah, semakin sempurna ibadah dia. Makanya orang kalau ibadah nggak boleh takabur. Wah, aku nek ora aku ya ora iso, nek ora aku ya ora ini tidur aku sholat sendiri. Takabur ini menghilangkan nilai ibadah. Nggak boleh. Bahkan sujud kita kembalikan pada Allah. Ini semuanya saya bisa sujud, bisa rukuk, bisa tilawah. Ini semua karena taufik dari Allah. Jadi mekatan Pak, takbir ini penting sekali.
Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk sering diulang, sering disampaikan supaya maknanya masuk nancep teng ati, nancep teng manah. Ya, Masya Allah niki alhamdulillah mboten kraos pun jam 7 nggih. Iki suasanane ngantuk niki soal iki. Terus nggih tasih mampu Syawal. Insyaallah bentar lagi rame lagi ahad paginya karena niki mungkin suasana Syawal. Tapi alhamdulillah niki ahad pagi libur cuma berapa season tok? Satu tok, Masya Allah niki luar biasa. Jadi mungkin yang lainnya masih adem-adem, sini sudah mulai bakar-bakar. Tapi bukan bakar-bakaran tenanan nggih Pak. Rene nggawa geni nggih. Maksudnya membakar semangat. Makanya kita bakar semangatnya dengan takbir. Allahu Akbar. Ditakbir Allahu Akbar. Alhamdulillah niki terbakar semangatnya supaya kita sama-sama selalu istiqamah insyaallah dalam menjalankan ibadah. Jadi itu sedikit tentang ma'ani takbir ya. Karena masih kaitannya sama Syawal, banyak takbiran ya, menarik membahas tentang ma'ani takbir. Mudah-mudahan benar-benar kita bisa memahami, mengertosi makna takbir bukan hanya sekedar sebatas lisan, tapi takbir juga kita fahami merasuk ke dalam hati kita, benar-benar menjadi syiar yang benar-benar menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang kula saged aturaken, kita tutup, kita pungkasi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.